kita umat muslim akan menjalani puasa wajib ya 1 tahun sekali 30 hari di bulan Ramadan. Ya, lakukan puasa secara ikhlas lillahi ta'ala, pelajari menu berbukanya Nabi dan menu sahurnya Nabi. Nah, kadang-kadang kita berbukanya itu ngawur, Pak. Nabi sudah mengajarkan berbukalah dengan segelas air putih dan kurma. Kalau tidak ada kurma ya buah. Kalau zaman Nabi ya adanya buah hanya kurma, Pak. Makanya kan sebutannya berbukalah dengan segelas air putih dan 3 atau 5 buah kurma. Setelah itu sholat maghrib, setelah sholat maghrib lanjut makan. Katanya kalau nggak makan nasi kan nggak nendang ya Pak. Jangan berbuka dengan semangkok kolak dan sepiring goreng-gorengan Pak. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Fatimah, apa rahasia sehatnya Rasul? Ya, Fatimah selalu bercerita apa kebiasaan Rasul sebelum tidur. Ternyata kebiasaan Rasul sebelum tidur selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumah kami, katanya begitu. Tujuannya apa? Secara medis, secara ilmiah diteliti ternyata kalau orang tidur dengan terang benderang akan terjadinya sekresi hormon melatonin. Jadi gangguan produksi hormon melatonin, dan hormon melatonin ini sangat penting sekali membantu agar tubuh kita ini rileks dan tidurnya pulas. Membantu juga proses regenerasi sel hormon melatonin. Tapi kalau di saat tidur kita sudah lampunya dimatikan, hormon melatonin akan diproduksi sehingga hormon melatonin itu akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Yaitu tadi fungsinya membantu regenerasi sel dan membuat tidur kita menjadi pulas. Jadi syarat tidur harus mati lampu. Ya, itu cara sehat yang ketiga. Cara sehat yang keempat, jaga minum air putih kita. Jaga minum. Karena bagaimanapun 70% tubuh kita secara jasmani isinya air. Sehingga sehat kita ditentukan dengan kualitas dan kuantitas air yang kita minum. Air terbaik di dunia, air Zam-Zam. Kenapa? Menurut penelitian ada 2 yang membuat air Zam-Zam ini istimewa. Yang pertama, molekul air Zam-Zam heksagonal. Ya, kenapa bisa heksagonal? Air itu kayak ada nyawanya, Pak. Jadi kalau air ini ada penelitian di Jepang, ya, Masaru Emoto nama ilmuwannya, dia meneliti ternyata air ini bernyawa. Kalau air dimaki-maki, air disumpahin, lalu saya katakan air ini buruk, molekulnya akan menjadi buruk, molekulnya akan kacau, bahkan air ini bisa menjadi racun buat tubuh kita. Tapi kalau air ini didoakan, apalagi dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, molekulnya akan berubah menjadi indah seperti kristal, dan yang lebih penting lagi molekulnya yang tadinya pentagonal berubah menjadi heksagonal, di mana molekul heksagonal itu sangat kecil dan bisa langsung menyerap ke dalam sel-sel kita. Itu keistimewaan air Zam-Zam. Bayangkan sejak zaman Nabi siapa? Anaknya Nabi Ibrahim, Ismail, ya. Sampai hari ini air Zam-Zam ada di pusat bumi, yaitu di Masjidil Haram, di mana didoakan jutaan umat dari zamannya Nabi Ismail sampai sekarang. Ya. Dan yang kedua, keistimewaan dari air Zam-Zam mengandung 82 jenis mineral terbaik di dunia. Gimana dengan air yang kita minum hari ini? Nah, ini masalahnya. Air isi ulang bagaimana? Zero mineral. Makanya kita butuh buah untuk menggantikan mineral. Ya, apalagi air tanah kita di Jabodetabek sudah tercemar dengan banyak logam berat. Ya, minum air tanah salah, minum air isi ulang juga salah kan gitu. Apalagi kalau kurang minum juga lebih salah lagi. Berapa liter sehari, Pak? Ini ngomong-ngomong minum air putihnya mana, Pak? Lagi saum. Penting Pak, sebelum sholat subuh, lalu setelah sholat subuh paling tidak sudah setengah liter masuk. Ya.
Berapa liter sehari? 8 liter, kebanyakan. Saya minum ya, maaf saya minum. Berapa liter? Yang benar itu 30 sampai 40 cc kali berat badan, itu yang benar. Berat badan Bapak berapa? Kali 30 cc lah paling kecil, paling sedikit. Berarti berapa? Kali 40 berapa? 85. Ya kurang lebih 3,5 liter lah, 3 sampai 3,5 liter. Berat badan Bapak berapa? 120. Kali, nggak usah kali 40 deh, kali 30 berarti berapa? Hah? Ya kurang lebih 3,6 sampai 4 liter. Nah itu. Yang berat badannya 50 kilo berarti kurang lebih 1,5 sampai 2 liter. Ya nanti dihitung di rumah sendiri. Itulah kebutuhan air putih yang kita minum. Bagaimana cara minum air putih? Dari pagi sampai maghrib pastikan sudah 90% dari kebutuhan yang sudah kita hitung tadi. Malam menjelang tidur itu cukup 10%-nya, dan itu pun kalau haus seteguk 2 teguk. Jangan terlalu banyak minum sebelum tidur karena akan menyebabkan pembengkakan ginjal, hidronefrosis. Ya. Di saat kita makan tidak boleh minum. Minumnya itu sebelum dan sesudah makan. Itu langkah keempat, jaga air putih. Langkah kelima, ya, puasa Pak. Mau sehat puasa. Bentar lagi insya Allah kita mau puasa Ramadan. Bulan Maret ya, tanggal 20, berapa tuh? 23 insya Allah ya. Kita umat muslim akan menjalani puasa wajib ya, 1 tahun sekali 30 hari di bulan Ramadan. Ya, lakukan puasa secara ikhlas lillahi ta'ala, pelajari menu berbukanya Nabi dan menu sahurnya Nabi. Nah, kadang-kadang kita berbukanya itu ngawur, Pak. Nabi sudah mengajarkan berbukalah dengan segelas air putih dan kurma. Kalau tidak ada kurma ya buah. Kalau zaman Nabi ya adanya buah, hanya kurma, Pak. Makanya kan sebutannya berbukalah dengan segelas air putih dan 3 atau 5 buah kurma. Setelah itu sholat maghrib, setelah sholat maghrib lanjut makan. Katanya kalau nggak makan nasi kan nggak nendang ya Pak. Jangan berbuka dengan semangkok kolak dan sepiring goreng-gorengan Pak. Kan masih nggak nendang tuh katanya, hanya kolak goreng-gorengan. Padahal itu udah cukup loh. Tapi karena belum makan nasi, akhirnya kita makan nasinya setelah sholat taraweh. Bukan sholat maghrib Pak, setelah sholat taraweh karena kekenyangan. Gitu kan, habis itu langsung tidur Pak. Nah ini akhirnya jadi masalah kesehatan pula. Jadi lakukan puasa secara benar, ya, baik wajib maupun sunnahnya. Itu langkah ke-5. Langkah ke-6, olahraga Pak. Mau sehat olahraga. Tujuan olahraga buat apa? Iya, tujuan olahraga buat sehat. Maksudnya tujuan olahraga itu fungsinya apa? Untuk membakar kalori dan melenturkan dan menguatkan otot dan tulang. Otot-otot Bapak yang sudah usia 60 tahun kan sudah mulai kaku, harus dilenturkan. Tulang Bapak sudah mulai lemah, harus dikuatkan. Dengan cara apa? Olahraga. Dan olahraga itu harus ada syaratnya. Syaratnya 3, teratur, terukur, sesuai umur Pak. Teratur ya kalau tidak bisa tiap hari, seminggu 2 kali. Terukur maksudnya gimana? Jangan ngoyo Pak. Ini ada cerita di klinik saya, ada pasien usia 75 tahun. Katanya kena serangan jantung 3 bulan yang lalu. Ceritanya gimana Pak? Tolong cerita. Iya 3 bulan yang lalu saya kena serangan jantung di saat ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor. Nah, 75 tahun kok ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor, ini tidak terukur olahraganya, betul tidak? Ya merasa kayak masih muda kan. Dan sesuai umur. Ada lagi pasien saya umur 65 tahun, lututnya bengkak. Loh kenapa bengkak? Jatuh di lapangan futsal. Lah 65 tahun kok main futsal. Olahraga yang cocok untuk lansia hanya 2. Apa Pak? Hah? Jalan. Jalan bukan olahraga Pak. Jalan itu aktivitas Pak. Jalannya tidak seberapa, ngincernya goreng-gorengan sama lontong sayur. Jalan bukan olahraga. Jalan sehat itu seperti apa? Iya, olahraga yang cocok buat lansia itu hanya 2, berenang dan senam pernafasan. Berenang fungsinya untuk melatih otot, mengendurkan otot yang kaku, menguatkan sendi dan tulang, dan senam pernafasan untuk menguatkan
paru dan jantung kita. Karena orang yang sudah lansia sudah dipastikan paru dan jantungnya melemah.